怪我でもした。Halo Pelo, kali ini dan anime akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Kimi wa Maido Sama episode ke-6. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Scene pertama diawali dengan memperlihatkan Yuki yang sedang bermain voli di sekolahan. Itu pun membuat para teman-teman di sekolahan pada kagum, terutama para cowok-cowok. Karena Yuki cantik, cerdas, dan pandai berolahraga. Ditambah lagi, apapun yang Yuki lakukan, Yuki masih saja terlihat cantik. Hitoyoshi pun memikirkan hal yang sama, namun masih lebih dari itu. Karena Hitoyoshi sudah tahu bahwa Yuki adalah pembunuh kejam keempat dari keturunan 9 naga. Dengan sebutan Kui, si serigala putih. Dan Yuki sekarang akan berubah menjadi gadis normal. Dengan Hitoyoshi terus memikirkan Yuki, sampai-sampai bola voli mengarah ke Hitoyoshi, Hitoyoshi pun tak melihatnya. Untung saja bola itu dihentikan oleh Nita yang sekarang menjadi guru olahraga. Nita pun lalu mendekat ke Hitoyoshi dan layaknya tidak terjadi apa-apa. Namun ternyata di awal sebelum masuk sekolah, Nita sudah menemui Yuki dan Hitoyoshi dan dia memberitahu kepada mereka bahwa Nita sekarang menjadi guru olahraga baru di sekolahan itu. Dan kenapa Nita kembali menemui mereka? Itu karena Nita menyukai hal yang menarik. Pembunuh legendaris yang bernama Kui sekarang benar-benar melayani anak nakal dan bahkan mengatakan tidak ingin membunuh. Maka dari itu, menurut Nita itu hal yang menarik karena Nita di Pulau Selatan tidak akan bisa merasakan hal yang menarik itu. Namun Nita juga mengatakan ke mereka bahwa Nita tidak akan membunuh atau menyakiti mereka berdua. Begitupun sebaliknya. Itu berarti Nita tidak memiliki permusuhan ke mereka. Bahkan Nita pun menawari ke mereka, memberikan roti katsuda ke mereka untuk 3 bulan ke depan. Makanya sekarang dia bisa sedekat itu dengan Hitoyoshi. Dengan Nita seperti itu pun membuat Yuki cemburu dong. Sampai-sampai bola voli yang akan diservis oleh Yuki itu pun. Jam sekolah pun sudah selesai. Yuki dan Hitoyoshi sedang makan roti katsuda, duduk di bangku taman. Dari situ Yuki mengatakan ke Hito, walaupun Nita terlihat tidak mengancam, tapi saat Yuki melihat itu sedang bersama orang lain dari dunia bawah, Yuki merasa tersaingi. Dari situ, Yuki menanyakan, apa itu disebut gadis normal? Setelah itu, mereka pun sudah sampai di rumah. Yuki pun lalu berganti pakaian pelayan. Setelah itu, Yuki pun lalu melakukan pekerjaan selayaknya pelayan. Merebus air minum, mencuci handuk, mencuci piring, dan bermain dengan Mochi. Setelah itu, karena waktunya makan, Hito pun lalu mengajak Yuki untuk membeli makanan di warung katsuda. Mereka pun lalu sampai di warung katsuda, lalu memesan makanan. Dan saat menunggu makanan siap, Yuki yang melihat saus katsuda di dalam toko itu membuat Yuki sampai tersentuh. Nenek penjual pun mengerti itu. Nenek itu pun mengatakan bahwa saus katsuda itu yang membuat adalah nenek itu. Dari situ, Yuki pun mengatakan banyak-banyak terima kasih. Karena Yuki dulu tidak pernah merasakan makanan yang begitu lezat, apalagi menyenangkan. Tapi saat pertama kali mencicipi saus itu
benar-benar merubah hidup Yuki. Nenek pun lalu menyuruh Yuki untuk mencicipi saus katsuda terbarunya. Itu pun membuat Yuki sampai senang sekali. Setelah beberapa saat, mereka pun sudah sampai di rumah dan sudah selesai memakan. Yuki pun lalu akan mencuci piring dan menyuruh Hitoyoshi untuk istirahat saja. Hito pun lalu istirahat di sofa. Dengan begitu, Hito lalu kembali memikirkan tentang Yuki. Karena melihat Yuki begitu bahagia karena hal kecil itu sangat sulit dipercaya bagi Hito bahwa Yuki pernah menjadi pembunuh terkuat. Bahkan dari situ Hito mencari tahu di internet. Namun di internet hanya mengatakan bahwa itu adalah legenda Tiongkok. Dari situ Hito berpikir, apakah harus bertanya saja dengan Yuki secara langsung? Tapi Hito menyadari itu. Bila bertanya langsung, Yuki akan merasa sulit untuk menceritakan. Karena Yuki sudah memutuskan untuk melepaskan masa lalunya. Dan itu tidak mungkin mengungkit masa lalunya. Maka dari itu, Hitoyoshi lebih baik menunggu Yuki bercerita dengan sendirinya. Dengan begitu, Hito pun langsung tertidur dong. Namun seketika, Hitoyoshi bermimpi. Dan di dalam mimpi itu, Hitoyoshi ditinggal pergi oleh ibunya. Yuki pun lalu membangunkan Hitoyoshi. Dan dengan mimpi itu, Hitoyoshi pun sampai menangis dong. Dengan Hitoyoshi dipeluk oleh Yuki sampai-sampai Yuki pun tak merasa apa-apa. Dan malahan Yuki menawarkan ke Hito untuk berbaring di pangkuannya lagi. Itu pun membuat Hitoyoshi tambah panik dong. Sampai-sampai Hitoyoshi pun menjatuhkan handphonenya. Dengan Yuki melihat handphone Hito yang masih berada di internet, mencari tahu tentang Yuki. Dari situ, Yuki pun langsung bercerita dengan Hitoyoshi. Saat itu, Yuki dijemput oleh master. Dan dia dibawa ke organisasi. Tapi, Yuki hanya melakukan tugas sesuai instruksi masternya. Dan Yuki hanya bertemu beberapa orang di organisasi itu. Namun, Yuki tidak tahu nama mereka sama sekali. Maka dari itu, tidak banyak untuk diceritakan ke Hitoyoshi. Hanya saja Yuki melakukan apa yang masternya mau. Dan tidak pernah memikirkan atau memahami apa yang Yuki lakukan. Dan Yuki hanya khawatir mengecewakan masternya dan kehilangan tempat tinggalnya. Maka dari itu, semua hal yang dilihat Yuki sekarang terlihat mempesona di mata Yuki. Seperti kicauan burung, cahaya yang menembus tirai, saus katsuda. Bahkan Yuki pun masih bertanya-tanya, apakah itu mimpi bagi Yuki? Maka dari itu, semua terlihat mempesona. Tapi saat dengan melihat Hitoyoshi dan Yuki pun berharap bisa terbiasa hidup seperti itu dan menjadi gadis normal. Hitoyoshi yang mendengar itu pun juga mengatakan bahwa Hitoyoshi juga senang sekali. Karena setiap pagi ketika Hitoyoshi melihat Yuki, Hitoyoshi merasa sangat tenang, bahkan sangat bahagia. Maka dari itu, Hito ingin tahu banyak tentang Yuki. Hai. Mendengar itu, Yuki pun lalu bercerita kenapa Yuki senang saat Hitoyoshi berbaring di pangkuannya. Itu karena saat malam itu, Yuki merasa bisa membantu Hitoyoshi. Maka dari itu, setiap Hitoyoshi mimpi buruk, Yuki siap membantu Hitoyoshi. Mendengar itu, Hitoyoshi pun lalu mengatakan bahwa mimpinya bukan terlalu buruk karena sekarang sudah ada seseorang yang menggantikan ibu Hitoyoshi yang menyambut Hitoyoshi. Hiroga. Dah cerita sampai di sini dulu ya Bre. Lanjut nanti di episode 7. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sawer juga boleh loh. Terima kasih.